kerjasama. Kalian ngasih apa ke kita ngasih apa ke kalian, kayak gitu. Jadi inti proposalnya kayak gitu. Langsung banget dia. Nongol brand A, ih si komunitas A unboxing, terus komunitas B ikutan deh ngajuin. Itu tuh dapat tuh dia tuh gitu. Mereka aja dapat kok, kan kita duluan nih. Nah, nih. Iya, soalnya ya emang kayak gitu kerja si komunitas bodong ini. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang gue rame-rame banget nih berempat. Kita kembali lagi ke Pilotalk. Yeay! Gue tahu kalian pada nungguin video julid ya kan. Makanya gue datengin para sepuh-sepuh. Enggak sepuh juga sih. Sepuh perjulitan. Iya, sepuh perjulitan. Siap. Nah, oke. Jadi malam ini kita bakal ngebahas tentang komunitas bodong. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Sound efeknya pakai mulut ya tadi. Mungkin langsung aja karena nih ada beberapa poin yang bakal dibahas. Perkenalan dulu kali ya. Kita mulai dari yang paling pojok dulu. Silakan memperkenalkan diri biar tahu ya kan. Biar yang nonton tahu. Hai. Nama gue Riva, terus gue pemilik blog dari arifanbrand.com pasti. Terus IG gue @arifanbrand. Ngeblog dari tahun 2000. Ya ngomong ibu denger nanti. Kayaknya sih tahun 2016 sih. Pokoknya jalan tahun ketiga aja. Oh iya, jalan ke tahun Ya. ketiga berarti. Jalan tahun ketiga. Halo, nama gue Judith, Instagramnya @heyjud, I-nya 5, E-nya 5. Blognya sama heyjud.com, terus YouTube juga ada di Judith Colia. Udah ngeblog sama sih sekitar 3 tahunan. Ini udah pada Dari pro semua. 2016 ngeblog. Nah, halo, gue Nanda, gue dari nans.id, Instagramnya nans.id, YouTube-nya Anissa Nurananda double R. Terus gue mulai ngeblog dari seangkatan sama mereka semua. Dari seangkatan. Dari seangkatan loh. Berarti dari 2016 semua ya, masuk tahun Iya. ketiga. Oh, oke. Untuk buka relasi, untuk ngembangin apa sih? Ya kualitas dari konten-konten kalian itu. Pasti awal kan masuk ke komunitas dong, ya kan? Betul. Nah, seberapa besar sih pengaruh komunitas itu terhadap perkembangan blog kalian dan terhadap ya relasi kalian itu? Pertama gue itu sebenarnya nggak masuk ke komunitas beauty malahan. Dan gue masuk ke komunitas fotografer. Akhirnya gue ketemu seseorang yang membawa gue mengenal komunitas beauty blogger ini. Oh, iya. Tapi dia bukan ada di grup itu. Ah, gimana? Siapa Oh, jadi dia itu? tahu ada komunitas Dia itu. tahu ada komunitas ini Oh. dan sepertinya dia pernah bekerja sama entah mereka bekerja sama fotografi atau apa, nggak tahu sih. Cuman gue dikenalkan, lo masuk grup ini aja gitu, coba ikutin. Akhirnya gue follow dan itu adalah Beauty Squad. Oh iya. Itu adalah komunitas pertama yang membuat gue berkembang sih, lebih ke fokus lo di mana, mau ke beauty ya beauty. Terus kayak jadi gue tahu nih, oh ternyata sebenarnya gue tuh ada basic beauty yang bisa gue gabungin sama hobi gue di fotografi gitu. Berarti dari awal tuh lo demennya fotografi sebenarnya. Tapi pengen lo kembangin nih, jadi lo masuk ke komunitas beauty. Beauty. Karena sebenarnya basicnya gue adalah makeup artist gitu. Oh, baik. Apa ya, kalau ngomongin komunitas sih awalnya pas awal-awal bikin blog 2016 tuh kayak baru 2 apa 3 bulan bikin blog, terus postnya juga baru dikit. Itu tuh joinnya sama sih kayak Riva, join Beauty Squad, tapi waktu itu bukan dikasih tahu orang. Waktu itu kayak lagi nge-follow akun-akun beauty, terus tau muncul aja gitu rekomendasi kan. Pas di Suggestion follow, gitu ya? di suggestion, pas nge-follow itu masih awal banget, Beauty Squad tuh baru banget dan membernya juga kayaknya belum nyampe 20 kan. Terus follow, terus dengan sok taunya gue nge-DM tuh, gimana kak cara joinnya. Pada saat itu karena masih growing juga, itu nggak sesulit sekarang masuknya tuh, kayak langsung diajak, oh ya udah nggak apa-apa
apa, ikutan aja, akhirnya di invite di grup WhatsApp. Nah semenjak dari Beauty Squad itu apa ya, bener-bener jalan sih blognya tuh, jadi bukan yang kaleng-kaleng aja kan kaleng-kaleng. Bener-bener kayak banyak yang sharing, karena di dalamnya juga banyak blogger senior kan, beneran di apa ya, sharing gimana sih cara nulis yang bener, cara ambil foto yang bagus gitu-gitu. Udah sih semenjak dari situ jadi tahu blog tuh harus diapain, harus di-share kemana aja, dan dari situ jadi nemu banyak komunitas lainnya yang gue ikutin. Akhirnya sekarang udah banyak banget gitu loh, sampai nggak kehitung. Gitu sih, awalnya karena Beauty Squad sih, sampai sekarang juga masih di Beauty Squad. Salah satunya itu sih komunitas beauty yang kata gue beneran bagus gitu. Sama sih sebenarnya, gue sama Judith itu kayaknya masuk di 1 bulan yang sama, Desember 2017 2017 awal pokoknya. Pokoknya sama sih kayak perjalanannya gue di beautyan hampir mirip sama Judith gitu. Kalau gue emang nyari mau yang collab gitu sih, karena gue suka emang suka ikut komunitas. Sebelumnya komunitasnya ya gambar, gue anak gambar cuy. Terus karena bosan nyari yang beauty biar cewek banget gitu. Biar ceweknya muncul. Iya, biar kayaknya gue kemarin nggak cewek gitu. Oh iya. Oke. Nah, oke, berarti kan dari situ aja udah kayak kelihatan. Sekarang kan juga Beauty Squad tuh termasuk yang berkembang banget kan. Karena mereka waktu gua awal dulu masuk sih, mereka kan kayak bikin itu tuh ngopcan ya. Cantik-cantik. Nah, ngopcan itu isinya tentang perkenalan strukturnya mereka gitu. Jadi mereka kayak emang udah terstruktur gitu loh. Ada apa sih? Chief editor, ketua, terus organisasinya, pokoknya kayak emang udah terstruktur. Ada yang ngurusin desain, ada yang ngurusin ngerekrut apa segala macam kayak gitu. Nah, menurut kalian komunitas tuh dibentuk untuk apa sih? Dibentuk untuk apa? Dibentuk untuk apa sebenarnya? Sesungguhnya komunitas itu sebenarnya dibentuk untuk saling berkembang sih menurut gue ya. Berkembang dalam hal ya, kalau lo adalah sebuah komunitas beauty, ya lo akan berkembang bersama-sama dengan orang yang ingin berkembang dalam hal beauty ya. Mungkin di antara anak-anak di dalam komunitas itu ada yang sangat mengerti mungkin, jadi dia akan berbagi dengan yang tidak mengerti. Itu sih seharusnya, tapi balik lagi sih, tujuan awal si pemilik, si founder dari komunitas tersebut gitu. Ya sih, kalau secara harfiah sih emang gitu kan Ya seharusnya sekumpulan orang berkembang bersama untuk satu tujuan, itu namanya komunitas. Iya tuh. Tapi sekarang untuk cuan. Hamba cuan. Iya cuan. Zaman sekarang bikin komunitas buat apa? Cuan. Semuanya uang hamba uang. Nah, sekarang tuh ya itu ya, gue kan dari tadi udah ngebahas tuh banyak yang tahu-tahu jadi komunitas. Kalau lu search di IG nih, search kata beauty aja, langsung deret banyak banget nongol. Beauty apalah, beauty blogger, beauty vlogger, a blogger ya, pokoknya banyak banget lah. Itu yang gue sebut komunitas bodong, karena dari awalnya aja foundernya aja itu kayak nggak tahu siapa, bahkan kita nggak tahu konten foundernya itu apa ya, berkualitas, berbobot atau enggak kayak gitu. Mereka kayak udah paham bikin proposal, gue juga nggak tahu sih mereka itu bikin proposalnya seperti apa. Waktu itu sih gue pernah dapet dari temen gue yang orang brand, proposalnya tuh ya isinya lebih mirip ke ngasih tahu mereka itu siapa, tapi membernya tuh nggak disebutin. Membernya nggak disebutin, terus mereka cuma ngasih tahu langsung Mau nggak kerjasama? mau nggak kerjasama, kalian ngasih apa ke kita ngasih apa ke kalian, kayak gitu. Jadi inti proposalnya kayak gitu. Kayak minta sumbangan ya. Kayak minta sumbangan kan. Serius kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu kayak bukan komunitas. Iya, Minta sumbangan banget. agensi pun kayak juga nggak bisa gitu. Iya, agensi nggak gitu-gitu banget. Agensi justru malah menawarkan, saya punya, saya bantuin cari. Kalau kalian setuju ya udah. Nah itu agensi. Nah, karena ada komunitas-komunitas bodong itu, soalnya sering banget nih gue ngeliat ya, tau-tau brand, misalnya komunitas A ngajuin ke brand A,
kan unboxing tuh. Nah gak lama komunitas B lanjut itu terus barangnya sama semua kayak gitu. Nah gimana tanggapan kalian tentang si komunitas bodong itu? Udah. Mau sekalian mau nambahin dari yang tadi sih, kenapa bikin komunitas kan? Sebenarnya sepemahaman gue dari awal sih, yang bikin komunitas itu kan orang-orang yang bener-bener punya kesamaan dalam satu hal. Dalam case ini kan beauty, sama-sama beauty blogger. Tujuan awalnya sih mungkin gak ada yang mikir bakal dapat sponsor ya, harusnya ya. Tujuan awal tuh, wah ketemu nih sama temen, asik bisa ngobrol bareng, bisa sharing info bareng. Sharing tuh dua-duanya ya, sharing bukan satu ngasih satu nerima doang. Sharing tuh dua-duanya, kedua belah pihak gitu. Nah terus kalau misalnya udah dikumpulin tuh orang-orang yang punya tujuan yang sama, kesukaan yang sama, biasanya pasti kan orang-orang itu punya ide, bikin inilah, bikin itulah. Sebenarnya apa ya? Hal pertama yang harus dilakukan tuh kembangin diri dulu, jangan apa ya, nagih hak dulu gitu loh. Soalnya banyak zaman sekarang orang tuh pengen join komunitas malah nanya apa benefit gue ikut komunitas ini, apa ya, gue tuh kayak agak kaget sih, karena harusnya apa ya, komunitas yang nanya balik ke lu bisa kasih apa kalau lu masuk komunitas, bukan malah lu yang nanya ke komunitas gue bisa dapat apa gitu sih harusnya kalau kata gue ya. Karena kan komunitas tuh orangnya semua harusnya bergerak bersama gitu loh, memajukan komunitas itu, bukan cuma foundernya, bukan cuma seorang dua orang yang diperkaya, yang lainnya enggak gitu sih. Terus perihal komunitas paling itu sih apa, kayak nggak mungkin, nggak harusnya tuh nggak boleh nagih gitu loh, kayak ada project apa nih gitu, kayaknya nggak boleh request gitu loh. Iya. Ya, dan perihal komunitas bodong kayaknya apa ya, banyak orang yang ikut-ikutan sih kata gue. Kayak bahkan orang yang belum pernah nulis blog sama sekali, ngelihat orang lain, wah dia sukses jadi beauty blogger, mau ikutan coba bikin. Dan gue nggak nyalahin sih, mungkin mereka lihatnya wah gampang nih, nulis-nulis doang bisa dapet, mau ikutan. Tapi yang mereka nggak tahu proses dibalik itu tuh nggak segampang itu gitu sih. Jadi mungkin mereka ngegampangin dan nggak tahu caranya gimana, tapi main action aja, nggak dipersiapin dulu caranya gimana gitu sih yang gue lihat. Makanya sekarang banyak timbul komunitas-komunitas bodong yang nagih mulu, nyari sponsor mulu. Padahal menurut gue sih sponsor tuh bonus ya, bukan tujuan utama komunitas itu berkembang, harusnya gitu harusnya. Nongol brand A, si komunitas A unboxing, terus komunitas B ikutan deh ngajuin. Nah. Itu tuh dapet tuh dia tuh gitu. Mereka aja dapet kok, kan kita duluan nih gitu. Nah, nih. Iya, soalnya ya emang kayak gitu kerja si komunitas bodong ini. Jadi gimana ya, miris aja sih, maksudnya seperti yang gue bahas di Pilotok sebelumnya, lihat linknya di bawah nih. Mantap. Ini namanya backlink ya, barangkali blogger baru nggak tahu namanya backlink. Oh iya, itu juga tuh banyak dia blogger baru, terus kayak udah pernah kerjasama, terus pas ikut kayak collab, backlink itu apa ya kak? Tuh nggak tahu, cuy. Ntar maksud gue, lu mendingan ngertiin tentang blog segala macam, atau misalnya lu mau vlog, lu ngertiin banget dulu, baru lu gabung memantaskan diri lah, istilahnya memantaskan diri gitu. Sama aja sih kayak lu cari kerja, lu nggak mungkin kan baru lulusan SMA tapi udah minta gaji 10 juta tuh nggak mungkin kan. Belajar dulu, kuliah dulu, pelajarin dulu, rasain susahnya dulu. Kalau udah lulus baru lu pantas deh minta gaji berapa gitu. Wah, bagian ini nih. Lu harus dimaki-maki dulu baru dapat 10 juta. Tuh, nggak bisa. Ini nasabah jatuh, naik, udah naik, jatuh lagi. Iya. Kata-kata dari nasabah tahapan gold BCA. Iya. Kesebut. Kecuali ntar kita dapat sponsor. Dari umroh. Itu bukan sponsor, itu memalak. Gue tuh pernah ya. Jadi ini ceritanya kalian mungkin tahu WhatsApp grup gitu loh. WAG buat blogspot. Gue pernah ikut. Nggak cuma satu WA group lah pokoknya. Ada beberapa WA group yang isinya adalah seharusnya dia itu konten beauty. Sekalipun dia tidak konten beauty, kontennya lifestyle. Dan
ketika gue membaca sebuah blog yang isinya konten beauty, gue kan akan berharap bahwa blog itu akan berisi informasi yang lengkap. Jadi isi dari blog ini tuh bener-bener nggak berisi informasi yang lengkap gitu loh. Contohnya, misal kita review salah satu brand skincare, seharusnya kan berisi bahwa brand itu tuh kandungannya apa, teksturnya seperti apa, terus before after pemakaiannya seperti apa, terus kayak kesimpulan lu tuh pakai itu tuh selama, misalkan lu waktuin seminggu, setelah seminggu tuh ada perubahan apa sih dalam pakai itu. Nah, yang gue temui adalah dia cuma nulis satu paragraf dan isinya adalah foto mereka, foto muka boy. Jadi foto muka doang. Itu galeri gitu salah. Iya, salah ngeklik. Ya mohon maaf dong. Foto muka sambil pegang gini. Terus dia cuma bilang gini, gue udah cobain ini dan ini bagus. Udah itu tok. Sumpah lu. Itu tok. Ya pokoknya intinya dia cuma bilang ini bagus. Gue udah pakai ini. Dan ini bagus. Udah gitu doang. Ada ya, gue mau tahu dong. Cuman Mau tahu? sebenarnya